Kemendikbud nomor 56 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan TKA dan asesmen nasional. Yang ketiga yaitu keputusan Kepala BKPDM nomor 17/F/AN tahun 2026 tentang penyelenggaraan petunjuk teknis pelaksanaan TKA, dan yang terakhir adalah Kemendikbud nomor 102/M/2025 tentang mapel pendukung untuk SNBP. Bapak Ibu, bahwa TKA ini adalah tahun kedua yang dilaksanakan. Tahun pertama yaitu tahun 2025 dan tahun kedua ini adalah tahun 2026. Kenapa harus TKA? Mengapa harus TKA? Bahwa kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik, murid dan objektif. Nah, untuk apa TKA dilakukan? TKA dilakukan adalah untuk situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik. Bapak Ibu, Katuri Perso bahwa TKA untuk tahun kemarin 2025 itu dijadikan sebagai syarat untuk siswa eligible dan nanti akan mendaftar di SNBP untuk tahun 2025 kemarin. TKA di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa TKA itu bukan penentu kelulusan Bapak Ibu, bahwa nanti misalkan nilai anak saya segini berarti tidak lulus, bukan seperti itu. Jadi TKA di sini digunakan sebagai satu, tidak untuk menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Di dalam rangkaian kriteria kelulusan nanti, TKA bukanlah satu-satunya penentu untuk kelulusan. Jadi tetap nanti ada asesmen akhir jenjang, asesmen akhir semester yang akan ditempuh oleh kelas 12. Ini Bapak Ibu untuk pelaksanaan TKA sendiri, bahwa nanti untuk pendaftaran dari Pusmedik itu ya ada tanggal 18 Agustus sampai 27 September, sedangkan ada simulasi nanti untuk kelas 12, dan untuk pelaksanaan nanti dibagi dua gelombang. Gelombang pertama itu pada tanggal 26 sampai dengan 9 Oktober dan gelombang kedua tanggal 2 sampai 5 November. Kan nanti SMA 1 mendapatkan gelombang pertama atau kedua, nanti akan menunggu pengumuman lebih lanjut dari Pusmedik. Untuk pelaksanaan TKA Bapak Ibu, yang pertama adalah materi uji. Itu ada 3 mapel wajib yang akan diujikan dan semua anak harus mengambil yang mengambil TKA, yaitu pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga adalah matematika. Sedangkan untuk soal TKA level SMA nanti semua 100% dari Pusmedik Bapak Ibu. Dan soalnya itu nanti ada literasi, numerasi, survei karakter, dan juga lingkungan belajar. Untuk teknik atau mode pelaksanaan TKA itu nanti full daring dengan pengawas nanti silang. Jadi yang mengawasi nanti adalah tidak Bapak Ibu guru tersendiri, tetapi nanti dari sekolah lain, dan ada pemantauan dari Pusmedik dengan melakukan Zoom meeting. Selanjutnya, selain anak-anak nanti mengambil 3 mapel wajib, itu anak-anak nanti juga akan mengambil 2 mapel pilihan. 2 mapel pilihan, yang itu nanti pilihan pertama dan pilihan kedua yang digunakan untuk menunjang anak-anak untuk studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan TKA Bapak Ibu. Untuk hari pertama itu adalah mapel bahasa Indonesia, hari kedua itu mapel bahasa Inggris, ketiga itu matematika, dan hari keempat itu adalah 2 mapel pilihan. Untuk mapel pilihan Bapak Ibu, pemerintah menyediakan ada 20 mapel pilihan, tetapi untuk mapel
Inggris, Jepang, Korea, Mandarin. Saya Bapak Ibu untuk ngapel pilihan di luar kita yang tidak bisa kita fasilitasi adalah yang kita tidak punya tenaga untuk pengajarnya. Misalkan anak mengambil bahasa Jepang, tahun kemarin ada yang mengambil bahasa Jepang Bapak Ibu, tapi karena sekolah tidak punya guru bahasa Jepang, akhirnya dia belajar sendiri. Tetapi untuk semua mapel yang ada di sekolah kita akan fasilitasi untuk pemantapan TKA. Mungkin ada yang ambil kimia, kita punya guru kimia, ada yang ambil bahasa Inggris tingkat lanjut, kita punya guru bahasa Inggris. Tapi untuk mapel yang seperti bahasa Jepang, Korea, Mandarin, untuk SMA Negeri 1 Blora belum memiliki pengajar seperti itu. Ini bentuk-bentuk soal TKA. Kalau mungkin zaman saya dulu ujian nasional itu hanya satu pilihan ganda, misalkan jawaban A dan A, B ya gitu. Tapi untuk TKA sendiri itu ada tipe soal. Yang pertama adalah pilihan ganda hanya satu jawaban, pilihan ganda lebih dari satu jawaban, mungkin bisa 2 jawaban, 3 jawaban, bahkan bisa benar semua jawaban. Yang ketiga adalah salah benar. Salah benar. Dan ini nanti alur pendataan TKA Bapak Ibu nanti Nyusewu mohon izin untuk nanti mengawali dulu nih Bapak Ibu untuk penyebaran angket secara online, karena untuk angket secara cetak itu belum bisa kita akses, karena nanti bisa kita akses di bulan Agustus. Jadi mohon izin untuk mengawali dulu agar nanti kami bisa menyebarkan reform kepada anak-anak untuk mapel pilihan. Karena apa? Agar kita bisa memfasilitasi anak untuk 2 mapel pilihan tersebut yang akan kita lakukan pemantapan setiap hari Senin jam 3 sampai jam 6. Kira-kira diizinkan untuk satu di awal atau bagaimana Bapak Ibu? Tidak apa-apa gitu Bapak Ibu, karena untuk pemantapan anak lebih awal. Sedangkan untuk yang 3 mapel pilihan itu nanti untuk pemantapan akan terintegrasi di KBR, kegiatan belajar mengajar. Tetapi kalau untuk 2 mapel pilihan, setiap anak akan memilih mapel pilihannya beda-beda. Jadi nanti kita akan sebar di form pada anak-anak untuk diisi bersama orang tua. Terus nanti kita akan kotak-kotakan anak ini ngambil apa, nanti kita berikan pemantapan. Mohon izin lebih awal dulu gitu Bapak Ibu, ini saya izinkan ke untuk TKA tahun ini berbeda dengan TKA tahun kemarin Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin itu masih ada AN, untuk tahun ini antara TKA dan AN nanti dijadikan satu. Jadinya kalau tahun kemarin itu AN asesmen nasional itu untuk sampelnya adalah pilihan rusak secara random, tetapi untuk tahun ini nanti peserta TKA juga peserta AN. Jadi anak-anak nanti sebagai peserta TKA dan juga peserta AN. Ini untuk administrasi TKA-nya.
mapel wajib nanti akan terintegrasi pada pembelajaran di ABM. Sedangkan untuk mapel pilihan nanti kita akan melakukan pemantapan di setiap hari Senin jam 3 sampai jam